Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Recording in progress. Engkau sendiri Bapa yang memulai hari ini Tuhan dengan berkat dan rahmat-Mu yang melimpah. Tuhan, terima kasih untuk setiap nafas kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ini adalah gereja-Mu. Ini adalah umat dan jemaat-Mu. Ini adalah anak-anak-Mu sendiri Tuhan yang Kau tebus dengan darah-Mu yang teramat sangat mahal. Mari Tuhan Engkau yang pimpin, urapi mulut, bibir, dan lidah hamba. Urapi roh, jiwa, dan tubuh kami semua, supaya yang keluar hari ini Tuhan, pesan-pesan-Mu tersampaikan dengan tepat. Apa yang mau Engkau sampaikan kepada mereka Tuhan, berbicaralah. Bapa, buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, seperti seorang murid yang mendengarkan gurunya. Bapa, berikan hati kami tanah yang subur, supaya firman itu bisa bertumbuh, mengakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah dengan sangat lebat. Mari Tuhan, beracaralah. Mari Tuhan, kuasa-Mu menguasai setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua, Shalom. Hari ini saya mau bicara tentang jalan kemenangan. Boleh? Kita buka di 2 Korintus 2 ayat 14. Dua Korintus 2 ayat 14. Sudah ketemu semua? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Boleh diulang, dibaca lagi? Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan yang mulia. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan pengenalan akan Dia di mana-mana. Di sini tertulis, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, apa selanjutnya? Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kata selalu di sini coba diamati, itu berarti bukan hari ini menang, besok kalah. Besoknya lagi menang, besoknya lagi mungkin kalah. Tapi kata selalu berarti menang, dan menang, dan menang, setiap kali pasti menang. Sampai sini nangkep dulu? Amin? Berarti kalau kita di dalam Kristus akan selalu menang. Jalan kemenangannya kan sudah ditunjukkan. Waktu saya tahu ayat ini, wow, luar biasa ya Tuhan. Berarti kalau di dalam Engkau selalu menang. Kalau sampai aku kalah, berarti ada sesuatu Tuhan, Engkau mau ngajari aku apa? Karena ujung-ujungnya pasti menang. Nah, di sini apakah menang itu selalu terjadi dalam aspek hidup kita? Kenyataannya, yang terjadi hidup ini kadang menang, kadang kalah. Realitanya begitu, betul nggak? Kalian ada di LP ini juga karena pernah kalah toh? Pernah kalah sehingga kalian misalnya kalah di persidangan maka kalian masuk. Kalah dalam kehidupan. Tetapi kita harus memberikan firman Tuhan ini posisi di atas realita yang terjadi. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Di atas realita kenyataan ada firman yang jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh.
maka perkataan firman ini selalu membawa kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang kita buka Zakaria 4 ayat 6. Sudah ketemu? Zakaria 4 ayat 6. Kalau sudah ketemu, kasih jempol. Sudah ketemu? Amin. Zakaria 4 ayat 6. Sudah ya? Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Banyak orang salah jalan karena mereka pakai kekuatannya sendiri. Mereka pakai usahanya sendiri. Misalnya, ada yang kesulitan di bidang ekonomi keuangan. Terus solusinya apa? Pakai kekuatannya sendiri, bekerja keras, oke, bekerja keras. Tetapi seringkali orang bekerja keras, hasilnya tidak seberapa. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau dia salah jalan, bukan pergi ke Tuhan di jalannya, tetapi dia pergi ke dukun, cari pesugihan, ke paranormal. Bagaimana cara saya supaya kaya? Ada orang yang pergi ke makam, pergi ke gunung-gunung untuk cari pesugihan untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak tahu betapa harga yang harus dibayar itu sangat mahal. Kalau sama Tuhan, kita bayar bersama Tuhan, itu ringan. Kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, bayaran di belakang itu teramat sangat mahal. Terkadang dibayar dengan nyawamu sendiri, terkadang dibayar dengan keturunan-keturunanmu nanti. Itu sudah pasti, karena hukumnya seperti itu. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Nah, contohnya juga di Google Maps. Kalau zaman sekarang kita mau kemana-mana, kan kita pakai ya Google untuk penunjuk jalan. Tidak selalu itu benar. Seringkali orang tersesat karena di Google Maps belok kanan, tiba-tiba di kanan ada sungai, kita tidak bisa melewatinya. Belok kiri, di kiri ada rel, kita tidak bisa melewatinya. Seringkali seperti itu. Jadi kalau engkau punya permasalahan apapun, cari, pasti ada ayat firman tersebut di Alkitab. Cari, ucapkan, perkatakan, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau membawa kita di jalan kemenangan. Tetapi seringkali kita pilih jalan kita sendiri. Padahal firman Tuhan ya dan amin. Contoh nyata, jalan kemenangan yang Tuhan berikan, hal yang sangat mustahil terjadi. Dulu saya didiagnosa bahwa saya tidak bisa punya anak. Karena kalau nanti punya anak, bisa lumpuh. Karena saya punya back pain, sakit tulang belakang gitu. Kalau mau sembuh harus dioperasi. Tapi kenyataannya, sampai sekarang saya bisa berjalan. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau saya berjalan kemana-mana, itu sudah merupakan bukti keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Mereka bilang saya nggak bisa punya anak, karena sakit back pain itu, kalau punya anak nanti bisa kenapa-kenapa dan lain sebagainya. Sampai saat ini saya sehat, anak saya kemarin barusan ulang tahun yang ke-17. Jadi, kalau engkau menaruh harapanmu pada Tuhan Yesus, itu tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi, kalau Tuhan sudah mengatakan dia selalu menang, maka kita tinggal ikuti saja jalannya. Coba kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Boleh dibaca? Yohanes 14 ayat 6.
Ada yang bisa baca? Kata Yesus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sendiri berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya menemukan step Tuhan Yesus yang ngomong. Saya belum pernah menemukan orang lain yang membuat statement yang sama, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belum ada. Itu kenapa saya memilih mengikut Tuhan Yesus. Karena statement ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Meskipun baru kemarin saya menemukan ayat yang mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus selalu menang. Ya, saya tahu ikut Tuhan Yesus menang. Tapi saya belum menemukan ayatnya baru kemarin. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Berarti tidak ada kata kalah kalau di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah melewati jalan itu dan dia sudah menang. Kita tinggal apa sih? Kita tinggal ikut saja. Tinggal ngikuti, maka kita pasti bisa lolos. Pasti kita bisa menang. Ini jalannya lewat sini. Tuhan kasih tahu. Yang bisa kasih tahu kita jalan ke surga siapa sih? Ya orang yang sudah pernah ke surga. Kalau belum pernah ke surga dan kau ikuti jalannya untuk ke surga, bisa nyampe, bisa enggak. Tapi kalau Tuhan berkata di firman tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, berarti harus lewat Tuhan Yesus untuk menuju surga, menuju tempat Bapa berada. Siapa yang tahu ada ayat nggak untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dari surga? Semua kan pasti sudah pernah dengar, oh Tuhan Yesus itu dari surga. Ayatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Sudah pernah baca ayatnya? Atau kalian berpikir, pokoknya Tuhan Yesus dari surga, ayatnya di mana? Kan perlu buktinya ya. Pokoknya Tuhan Yesus dari surga, ayatnya di mana? Yuk. Baca di Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, aku asal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saya ulang ya. Lalu ia berkata kepada, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Akunya kan Tuhan Yesus. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Di sini jelas tertulis kamu berasal dari bawah, kita di bumi. Aku dari atas, akunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari atas, dari surga. Kamu dari dunia ini, kita yang ada di bumi. Aku Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Bu, ini ayatnya kurang jelas. Oke, kita buka di Yohanes 3 ayat 13. Ini sudah satu dulu ya, sudah dapat satu ayat. Sekarang kita buka di Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Sudah ketemu semua dibaca? Tidak ada selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Di sini jelas belum? Jelas sekali kan ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Belum ada berarti. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Berarti di sini tertulis bahwa Tuhan Yesus asalnya dari surga. Dia sudah tahu jalannya.
karena dia berasal dari sana. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, dia itu cuma pulang ke rumah Bapa. Dia ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, coba kita pahami dulu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Satu, karena Tuhan Yesus berasal dari surga, maka dia kembali ke rumah Bapa. Yang kedua, supaya kita menerima kuasa, karena tertulis bahwa pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus bisa turun dan ada di hati kita semua. Roh Kudus bisa menolong kita. Kalau Tuhan Yesus nggak naik, Roh Kudus nggak turun. Untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Ayatnya ada semua itu. Nah, sekarang coba kita buka di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Boleh dibaca? Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini ia berkata, sudah selesai, lalu ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Pada saat dunia berkata, kalah. Tuhannya orang Kristen itu disalib itu kan, yang mati itu kan. Orang dunia berkata, itu kalah. Tetapi tidak demikian dengan Bapa di surga. Itu kemenangan. Karena apa kok bisa menang? Karena pada saat itu Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kerelaan untuk menyerahkan nyawa itu loh, membuat tugasnya selesai. Itulah yang disebut kemenangan. Tugasnya sudah selesai. Waktu dia tetap memilih untuk berada di kayu salib, memilih untuk disiksa. Kan ada tertulis, Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, tetapi jadilah menurut kehendakmu. Kata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, itu menunjukkan bahwa saat itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh manusia. Bahwa dia punya rasa takut, bahwa dia bisa gentar membayangkan habis ini dia disiksa. Kalau boleh Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi jadilah menurut kehendakmu. Dia menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa manusia. Zaman dahulu, kalau setiap kali, 1 tahun 1 kali, itu ada penebusan dosa dengan mengorbankan darah domba. Harus yang tidak bercacat, tidak bercela. Tapi itu waktunya cuma 1 tahun. Penebusan itu hanya berlaku selama 1 tahun. Itu kenapa 1 tahun 1 kali mereka akan mengulang menyerahkan korban kembali. Karena nyawa manusia tidak bisa ditebus dengan nyawa binatang. Maka Tuhan memilih untuk turun ke dunia, memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. 1 kali untuk selamanya. Di Yohanes 19 ayat 30 tadi tertulis sudah selesai. Tuhan Yesus kan berkata, sudah selesai, baru ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Arti sudah selesai itu apa saja sih? Apa yang dimaksud Tuhan Yesus waktu ia berkata sudah selesai? Itu berasal dari kata tetelestai, yang artinya it is finished. Ia sudah menyelesaikan tugas. Itu juga berarti ia menang dalam peperangan. Itu juga berarti pelunasan hutang.
pembayaran full, tidak dicicil sebagian, tetapi lunas seketika, sudah selesai. Kalau engkau punya hutang, dibayar lunas seketika. Itu pembayaran atas nyawa kita. Di sana Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa misi penyelamatannya sudah selesai. Bahwa secara legal, sudah sah secara legal. Semua hutang-hutang kita dihapuskan. Semua kutuk-kutuk kita dihapuskan. Semua perjanjian kita dengan kuasa kegelapan dibatalkan. Yang ada adalah perjanjian dengan darah Yesus Kristus. Dan nubuatan sudah digenapi. Tetapi tinggal masing-masing dari kita. Tuhan Yesus sudah mengerjakan. Masing-masing dari kita, apakah kita tahu bahwa itu sudah dikerjakan dan apakah kita bisa ngeklaim? Kalau engkau punya voucher untuk makan di mana atau voucher untuk belanja dimanapun itu, kalau engkau tidak mengeklaim, kan tidak mendapatkan hasilnya ya. Jadi kita harus klaim, Tuhan, engkau sudah menebus aku lunas. Berarti Tuhan, dosaku sudah dihapuskan. Semua kutuk nenek moyang sudah tidak berlaku lagi atas hidupku. Aku perkatakan, engkau harus mengucapkan, engkau harus mendeklarasikan. Untuk apa? Untuk itu bisa terjadi dalam hidupmu. Kemenangan Tuhan di mata Tuhan beda dengan apa yang ada di mata kita. Buat dunia, salib itu kekalahan. Tetapi untuk kita, salib itu kemenangan. Sebab Tuhan bisa menuntaskan misinya untuk menyelamatkan kita. Target Tuhan itu apa sih? Pada saat dia disalib itu, target Tuhan itu apa sih? Selain menyelamatkan kita, supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Sebetulnya targetnya itu. Nah, sudahkah Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu hari ini? Apa yang sudah engkau lakukan hari ini? Sudah bisa memuliakan nama Tuhan? Atau setiap kali engkau marah-marah, engkau masih mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, mengucapkan buruk dan sumpah serapah? Seharusnya pada saat engkau mengalami sesuatu, sampai orang lain bisa melihat, wah, luar biasa ya Tuhannya dia. Luar biasa ya. Gitu. Coba kita buka di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Boleh dibacakan? Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh penundukan diri secara total. Seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita masih punya banyak sekali keinginan. Tetapi, bisakah kita menyerahkan keinginan kita itu dan berkata kepada Tuhan seperti ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi jadilah seperti yang kau kehendaki. Ini penyerahan diri secara total. Itulah kemenangan kita. Itulah jalan kemenangan kita. Di Matius 26, ayat 52-54. Sudah ketemu? Boleh dibaca. Matius 26, ayat 52-54. Maka kata Yesus kepadanya,
masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Di sini kita tahu Tuhan Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci dan mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Berarti bukannya Tuhan Yesus itu nggak punya tenaga, nggak punya power, nggak punya kuasa dan otoritas untuk mengerahkan pasukan malaikat. Yang susah itu kan kalau engkau bisa dan punya kuasa, tetapi engkau harus menundukkan diri dan engkau harus taat pada apa yang Bapa mau. Kalau memang engkau nggak punya tenaga, engkau nggak bisa apa-apa, itu nggak susah karena memang kamu nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kamu bisa dan mampu, tetapi engkau harus menundukkan dirimu, itu yang susah. Dan itu yang berhasil Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang membawa kita ke jalan kemenangan yang selalu menang, selalu menang, selalu menang. Di sini tertulis bahwa memang Tuhan Yesus punya powernya loh. 12 pasukan malaikat itu kalau dihitung kira-kira 72.000 lebih malaikat. Satu malaikat dengan pedang berapi aja bisa sudah hilang semua. Itu 12 pasukan malaikat. Berarti sesungguhnya penundukan diri Tuhan Yesus, pengendalian dirinya sangat-sangat luar biasa. Dia memilih untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas. Tuhan Yesus mengajari kita untuk apa? Kemenangan dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini kau menang dengan cara semena-mena, tetapi Tuhan Yesus mengajari kemenangan, jalan kemenangannya Tuhan Yesus itu caranya beda. Buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 4. Filipi 2 ayat 5 sampai 4. Sampai 11 kok, sampai 4. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dibaca dulu 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Engkau ingin menang? Di sini tertulis Tuhan Yesus ngajari yang ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau menang, ambil pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Engkau tidak boleh mempertahankan. Itu jalan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Tidak mempertahankan, tetapi melepas. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri, bukan memenuhi diri dengan apa yang kita inginkan. Ayat 8,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Bahkan Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ini jalan yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ulang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat ini kita belajar dari 5-8 ini tadi ya. 1, kalau ingin menang, tadi apa? Ambil pikiran dan perasaan Kristus. Coba ulangi bersama saya. Ambil pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, tidak mempertahankan, namun melepas. Yang ketiga, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Yang keempat, merendahkan diri. Merendahkan diri. Bukan sombong. Bukan sombong. Ini jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita, Tuhan, aku ini sombong, tolongi aku Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Di ayat selanjutnya, ayat 9, 10, 11, boleh dibaca? Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya dan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini ayat sangat dahsyat sekali. Bisa kau gunakan untuk apapun, asal engkau tahu. Sebetulnya pengertian dari setiap ayat itu akan sangat membantu kita. Karena firman tidak akan pernah keluar dengan sia-sia sebelum dia mengerjakan apa yang difirmankannya. Sekarang, saya ulang sekali lagi. Itulah sebabnya, karena tadi ambil pikiran dan perasaan Kristus, tidak mempertahankan dan melepaskan. Yang ketiga, mengosongkan diri, bukan memenuhi diri dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat tadi, merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Dengan 4 cara ini, ayat selanjutnya langsung mengatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukan cuma dia menguasai bumi, tapi 3 dunia. Tertulis, nama Yesus itu supaya dalam nama Yesus yang bertekuk lutut siapa saja? Segala yang ada di langit, surga tunduk, segala yang ada di atas bumi, semua yang ada di dunia ini tunduk, dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi, setan tunduk, neraka tunduk, apapun itu kalau engkau mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Maka itu akan terjadi. Tetapi pemahamanmu harus betul. Sampai di mana engkau paham akan hal ini. 2
dua orang yang sama mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala apapun kuasa kegelapan yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, pergi, tidak boleh ada di tempat ini. Hasilnya bisa sangat berbeda. Tergantung apa sih? Tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Tergantung apakah engkau paham dengan apa yang engkau ucapkan. Tergantung seberapa besar imanmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa kok kita selalu harus mengucapkan firman? Karena, waduh pada senyap-senyap. Baca di Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Sampai 3. Saya ulang supaya kalian hafal di kepala. Boleh dibaca? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah. Berarti firman itu adalah Allah sendiri. Ayat kedua dibaca. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu adalah segala sesuatu semuanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Berarti kalau engkau tidak mengucapkan apapun, apa yang mau terjadi pada dirimu? Apa yang mau kau ucapkan untuk masa depanmu? Kalau sesuai firman, itu yang terjadi. Kalau engkau tidak mengucapkan apa-apa, ya maaf, iblis bisa mengambil alih hidupmu. Karena engkau membiarkan apapun yang ada di pikiranmu, apapun yang terjadi di pikiranmu, peperangan ini, engkau mengiyakan, maka itu yang akan terjadi. Karena apa yang engkau khawatirkan itu yang terjadi. Aduh, nanti kalau suamiku begini bagaimana? Kalau istriku begitu bagaimana? Kalau anakku begini begitu bagaimana? Yang kau khawatirkan itu yang terjadi. Terus gimana caranya kalau memang kita khawatir? Tinggal ucapkan firman. Pikiran, diam. Iblis, diam. Firman mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan masa depan yang merancangan kejahatan, merancangan kecelakaan, itu tidak ada dalam firman. Dengar, Tuhan Yesus memberikan aku masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Tinggal kau cari firman-Nya di mana. Bukankah di firman tertulis bahwa rancangan yang diberikan Tuhan Yesus ada rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Di sini mengatakan bahwa kalau kita mau menciptakan segala sesuatu, kita tinggal berfirman, mengucapkan sesuai firman. Firman itu adalah Allah sendiri, maka itu yang akan terjadi. Dan jadi. Nah, jalan-jalan, kita kembali ke jalan kemenangan tadi. Buka di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Dibaca. Ayat 9.
tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti Tuhan itu sudah memberikan kepada kita, bahkan yang kita tidak bisa pikirkan sekalipun, Tuhan sudah sediakan. Jalannya sudah pasti. Tadi di ayat pertama Tuhan mengatakan bahwa jalannya selalu akan menang. Untuk tadi yang di awal-awal, untuk yang terlambat tadi, di awal-awal tadi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita jalan kemenangan. Itu ayatnya ada di 2 Korintus 2 ayat 14. Boleh kita ulang lagi di 2 Korintus 2 ayat 14? Dibacakan? Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan aku akan Dia di mana-mana. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di sini tertulis selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Berarti akan selalu menang. Bukan hari ini menang, besok kalah, besoknya lagi kalah, besoknya lagi menang. No, no, no. Tuhan mengajarkan jalan kalau ikut Tuhan Yesus selalu menang. Buka di Ulangan 28. Ulangan 28. Sudah ketemu semua, akan saya bacakan ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di sini tertulis bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan. Apakah cuma sampai mendengarkan? Tidak, tertulis di sebelahnya. Dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Berarti engkau harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Melakukan segala perintahnya dengan setia. Melakukan. Bukan cuma dengar tapi tidak dilakukan. Kalau setelah mendengar itu dilakukan berarti taat. Kita harus taat. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan dalam lumbungmu. Di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu,
dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di sini tertera lengkap semua berkat-berkat yang Tuhan akan berikan jika apa? Kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia. Oke, sudah tadi berkat-berkatnya kita baca. Sekarang mari kita tutup. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Apa yang perlu hamba sampaikan, sudah hamba sampaikan. Bapa, Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan kepada hati kami masing-masing, supaya itu bisa bertumbuh dengan subur, mengakar dengan kuat, dan berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis. Renung ke firman